Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin majelis alim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dosa besar masih di riba. Halaman 100. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku di Mi'rajkan, kalau Isra itu kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu Isra. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika di Mi'rajkan, ketika dinaikkan, aku mendengar suara guntur dan halilintar di atasku di langit tingkat ketujuh. Aku juga melihat banyak orang, perut mereka di hadapan mereka seperti rumah yang dipenuhi oleh ular dan kalajengking. Dan itu dapat dilihat dari balik perut mereka. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, merekalah orang-orang yang memakan harta riba. Jadi orang yang makan harta riba itu ketika Isra Mi'raj sudah Rasulullah diperlihatkan balasannya nanti seperti apa. Jadi perutnya itu sebesar rumah. Wonge semono perutnya sebesar rumah, isinya ular dan kalajengking. Na'udzubillah min syarri dzalik. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, apabila zina dan riba telah merebak di suatu desa, maka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kebinasaan bagi desa tersebut. Jadi kalau zina dan riba sudah banyak merebak di sekitar kita, ya berarti Allah sudah izinkan tanah tersebut, kampung tersebut dapat kebinasaan, murka Allah, musibah itu banyak sekali kalau zina dan riba sudah merebak. Secara marfu, sahabat Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, apabila manusia telah menjadi bakhil terhadap dinar dan dirham, maksudnya nggak mau sedekah, jadi berjual beli dengan inah, yakni riba, jual belinya di sana ada riba, unsur riba di situ. Mengikuti ekor-ekor sapi, maksudnya dia sibuk dengan urusan peternakan dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Niscaya Allah akan menimpakan bala yang tidak akan diangkat sampai mereka kembali kepada ajaran agama mereka. Jadi seperti itu. Itu padahal maksiat yang sudah banyak dilakukan orang sekitar kita. Apa aja tadi? Bakhil, sedekah, dia medit, pelit. Ada riba di sana. Dan sibuk dengan peternakan, meninggalkan jihad fisabilillah. Itu kan semua banyak sekali. Orang-orang udah sibuk dengan dunianya, tidak tersibukkan dengan agamanya. Kalau seperti itu, Allah akan menimpakan bala yang tidak akan diangkat bala itu, ujian itu, musibah itu sampai mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah riba itu tampak terang-terangan di suatu kaum kecuali tampak terang-terangan pula penyakit gila. Riba banyak, gila juga banyak. Tidaklah zina itu merebak di suatu kaum kecuali merebak pula kematian. Zina kan itu banyak menyebabkan punya anak, gitu kan? Dan nanti pasti di waktu yang sama banyak kematian. Bukan karena corona, bukan karena apa, nah gitu itu. Dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah suatu kaum itu mengurangi takaran serta timbangan kecuali Allah akan menahan turunnya hujan bagi mereka. Ini kaitan dengan jual beli, takaran dan timbangan. Kalau takaran itu apa? Biasanya literan ini, timbangan ya timbangan semuanya. Kaitan dengan jual beli. Kalau itu dikurangi, pasti hujan susah turun. Sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang makan hasil riba akan diadab dengan berenang di Sungai Merah bagai dalam sejak dia mati sampai hari kiamat kelak. Mereka dicekoki dengan bebatuan, yaitu harta haram yang telah mereka kumpulkan di dunia dulu dengan susah payah. Mereka juga akan dicekoki dengan batuan dari api sebagaimana mereka telah menelan barang haram yang telah mereka kumpulkan di dunia dulu. Itulah adab bagi mereka di alam barzakh sebelum datangnya hari kiamat, dan masih ditambah dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemakan riba seperti itu, mati langsung dapat adab seperti itu sampai kiamat. Itu belum lagi nanti ketika bangkitkan langsung masuk neraka ya karena makan riba tadi. Di sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, 4 golongan Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak pula menjadikan mereka mampu merasakan nikmatnya. Mereka adalah yang pertama, orang yang terus-menerus minum khamar, pecandu arak, minuman keras. Orang yang makan riba. Yang ketiga, orang yang makan harta anak yatim. Dan yang keempat adalah orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua, kecuali jika mau bertaubat. Kalau bertaubat bisa masuk surga. Tapi kalau nggak taubat pasti masuk neraka. Hadis-hadis kaitan dengan ini banyak banget. Tinggal saya bacakan aja di sini, banyak sekali. Diriwayatkan pula bahwa orang-orang yang makan riba akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam rupa anjing dan babi disebabkan tipu daya mereka untuk makan hasil riba. Sebagaimana dirubahnya rupanya ahlus sabat, yakni orang-orang Yahudi, ashabus sabat itu orang-orang Yahudi. Ketika mereka membuat tipu daya untuk dapat menangkap ikan yang telah dilarang oleh Allah pada hari Sabtu. Jadi kan orang Yahudi yang seperti itu, hari Sabtu nggak boleh menangkap ikan, tapi mereka membuat bendungan-bendungan kecil agar ikan masuk ke dalamnya pada hari Sabtu dan mereka dapat mengambilnya di hari Ahad. Ketika itulah Allah merubah rupa mereka menjadi rupa kera dan babi. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang mencoba membuat tipu daya untuk dapat menikmati hasil riba. Sesungguhnya tidak ada satu tipu daya pun yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditawarin riba, Pak Bu? Nggak pernah, nggak bilang riba ya? Pinjaman online, pinjaman lunak aja. Atau dengan berbagai bentuknya. Itu dari WA saja atau SMS saja atau telepon aja banyak banget tuh. Mengatasi masalah tanpa masalah, omong kosong. Jadi pegadaian, omong kosong. Ya, dengan berbagai dalih mereka membuat bahasa selembut mungkin sehingga dia bisa menarik orang lain masuk ke jeratan riba ini. Wah, ini bunganya cuma 0,0001%, tetap riba, sama aja. Dengan itu ringan kok. Nah,
nek ra ngene kapan tukumu ngono dengan berbagai dalih KPR atau mobil atau yang lain sebagainya seperti itu. Belum lagi nanti mau beli motor cash, wah susah itu mesti. Reneng inden sik sebulan, waduh butuh saiki nunggu sebulan. Tapi nek mau kredit ada ready. Ya Allah ya Rahman. Pasti susah-susah, kalau nggak riba susah. Sampai seperti itu. Mereka dengan berbagai alasan, dengan berbagai tipu daya membuat seperti itu. Dan itu pun bisa kita terkelabui dengan hal-hal yang seperti itu. Belum lagi angsurannya lancar, durung rampung, mbok meneh wae ngono wis. Di top up ngono jane. Ya Allah ya Rahman. Dengan omongan lembut mereka. Ya, karena alasan-alasan seperti ini, karena mereka membuat tipu daya seperti ini, maka mereka nanti di akhirat adabnya sama seperti tipu daya yang dibikin oleh orang-orang Yahudi, orang-orang pokil, orang-orang yang pokil bahasa Indonesia apa tahu bingung. Licik, orang-orang yang licik, orang-orang licik kan orang Yahudi itu. Itu jelas ayatnya kalau kita pelajari Al-Quran, orang Yahudi itu liciknya minta ampun. Nah, ini dengan kelicikan mereka gunakan kelicikan itu untuk ngakalin aturan Allah. Orang gak ngakali menungso wis biasa, ngakali aturan Allah. Ora oleh setu ya aku tak Jumat nggawe masang jolo. Aku setu ibadah Minggu dijiko. Nah, kan liciknya minta ampun. Alhamdulillah. Makanya orang yang bikin tipu daya kaitan dengan supaya dia bisa memakan hasil riba, maka dia sama seperti orang Yahudi ini. Bahkan lebih-lebih marketingnya sing ning bank ngono kae, sing marketing ngajak orang-orang itu. Dia kalau dia bisa nyairkan lebih banyak, bonusnya lebih gede. Dan itu harus ada targetnya. Kalau nggak target nanti kena SP dan seterusnya. Kalau melampaui target bahkan lebih banyak, wah itu bonusnya besar. Prestasi nanti tahunan juga ada nanti ini karyawan yang hebat, bisa seperti ini. Nanti naik pangkat dan seterusnya. Kok ngerti Pak? Bojoku mbiyen gawe ngono kuwi ngerti aku. Nah, jadi seperti itu. Begitu pula nanti ketika mau sebelum cair itu loh apa jenenge? Akad. Ketika mau akad itu aturannya kan banyak. Kon maca ya wegah kon cilik-cilik kon maca. Pernah ada yang pernah akad gitu? Dibaca semua Pak? Ora mungkin. Karena di sini sudah jelas Pak, di Perumnas KPR BTN. Nah, ini. Pirang lembar tulisannya cilik-cilik, wah apa meneh ra nganggo kacamata kapan bisa macaku. Wis tanda tangane ngendi ngono wae, kan ngono tok wis. Wis pokoknya kene, tulis nama terang tanda tangan di sini. Ngono tok wis. Padahal itu aturan itu yang menjerat jenengan nantinya. Jadi seperti itu, sing diomongke penak, wah cicilannya gampang murah ngono dengan berbagai alasannya. Ya seperti itu. Omongannya sing keluar dari mulut ketika seperti itu, ketika akad itu ape. Tapi bareng macet dan seterusnya, wis menjerat semuanya. Apalagi pinjol nih, naudzubillah min syarri dzalik. Kan gitu kan, kalau akhir-akhir ini kan yang baru viral kaitan dengan pinjol itu. Dia pinjaman online. Wis tanpa survei langsung cair. Tanpa survei, tanpa KTP, foto, wis ngono tok. Tapi faktanya ketika udah terjerat nggak bisa nyicil, udah langsung HP-nya kehack semua, nomor teman-temannya langsung dihubungi semua. Karena dia supaya harapannya dia bayar.
Padahal baru wongnya ganti HP, ora gagas. Nauzubillah min syarri dzalik. Wong elek ya ketemunya wong elek sama aja. Ya, kita lanjutkan. Ayub As-Suhtiyani berkata, mereka itu hendak menipu Allah seperti menipu anak kecil, padahal seandainya mereka melakukannya secara terang-terangan, justru hal itu lebih ringan atas mereka. Jadi, tapi kan ya mungkin loh. Engko ngene lho. Nah, kok nek kowe terlambat gini, nek dipercepat kena penalti. Nek lambat nanti ribanya tambah besar dan seterusnya dan seterusnya. Engko nek telat piye nek sampai call 1, call 2, call 3 lah kurang ngerti. Nanti ku call gudul Pak. Sia semono wae. Itu yang jelek-jelek itu enggak mungkin diomongin. Jadi naik terlambat gimana, kalau nanti dipercepat gimana, itu enggak diomongin semuanya. Tapi ketika itu dilakukan, nah nanti kena denda, percepat bayarnya harus lebih besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Utang arep dibayar itu bayarnya kan luwih akeh timbang kuwi lho, kurang ajar kan. Kudune nek ade, contoh paling mudah. Ade diutangi, kasih tempo 1 minggu. Kita ngutangi 1 minggu, belum 1 minggu dibalekke sak yuta. Kan seneng kudune ya, dipercepat. Kan kudune seneng. Nek bang ora seneng. Top dibalekke sak yuta. Enek denda 200 lho, ngono kurang ajar kan. Penalti kan ngono kuwi. Dipercepat, kuwi malah kena denda meneh. Kena penalti yang tadi. Kan kudune nek ade ngutangi kasih tenggang waktu dipercepat kudune ade seneng, nek bang ora. Ngono kuwi. Rusaknya riba di situ tuh. Rasulullah SAW bersabda, riba itu terdiri dari 70 pintu. Yang paling ringan, adalah seperti jika seseorang menikahi ibunya. Jadi dosane ngapain menunggui. Dan yang paling berat adalah jika seorang muslim mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Nah, ini dosa riba seperti itu. Sama seperti dia zinai ibunya, nikahin ibunya. Kan haram, sebelumnya sudah dibahas tentang tentang zina, tentang liwat, tentang nikah dengan saudara dan zina dengan saudara dan seterusnya. Itu kan dosa besar semua. Zina paling ringan, dosanya sama seperti ngumpulin ibunya. Ini hadis yang amat sangat masyhur. Dan benarlah bahwa itu merupakan salah satu pintu dari sebesar-besar pintu riba. Na'udzubillah. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau menyebut tentang riba dan menjelaskan betapa besar urusan riba itu. Beliau bersabda, 1 dirham yang didapat oleh seseorang itu lebih dahsyat daripada berzina 36 kali dalam pandangan Islam. Kaitan riba tadi, cuma dapat 1 dirham saja. Itu dosanya lebih dahsyat daripada berzina 36 kali. Zina ping pisan ini dosa gede, pemenang 36 kali. Alhamdulillah. Dosa riba sebesar itu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, riba itu 70 tingkatan. Yang paling ringan seperti seorang laki-laki menggauli ibunya. Dalam riwayat yang lain, yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, orang yang memberi tambahan dan yang meminta tambahan, keduanya adalah akan masuk ke dalam neraka. Mari mohon afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba itu kalau disyaratkan. Jadi nek kowe ngene bayar, lek kowe nek tambahane kudu ngene, itu syarat. Syarat di depan itu riba. Kalau ada disyaratkan minta atau nanti tak balikin luweh. Nah, janji aku nyilih tapi tak balikin luweh, itu pun juga sama. Yang meminta atau yang memberi tambahan dan ada akad di awal, ada perjanjian di awal, itulah yang dinamakan riba. Kecuali ini,
Saya minjemin 1 juta. Dipercepat lantas aku dikasih bonus. Wis bantu aku. Ki dit sak yuta tak tambahi tak kei roti sadus. Halal kan nggak ada perjanjian di awal. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok dia nambah 1 dus? Saya terima kasih pada dirimu, kamu udah bantu diriku. Nah gitu kan, boleh seperti itu. Yang penting itu tidak menjadi syarat di awal. Jadi haramnya itu kalau ada syarat di awal. Syaratnya 0,0001%. Nah itu syarat jenenge. Paham ya sampai sini? Bagi hasil kan sama aja. Gini, kaitan dengan bagi hasil. Bagi hasil itu geleme nek untung, nek rugi memang mau bagi rugi. Geleme nek hasil, nek rugi coba. Padahal namanya sirkah itu harus kalau memang untung dibagi, tapi kalau rugi juga dibagi. Paham ya sampai sini ya? Ya, silakan. Ya, kalau ini jelas untung karena saya ada dagangan. Ya. Ada pembeli. Itu sudah tahu bahwa saya ambil 1 juta mau dibeli 1,2 katakanlah itu. Saya masih kurang. Saya dengan si A saya ngomong, aku pinjam 500, ini karena ada barang, ada pembeli. Dan nanti bagi hasil. Kalau ini memang ready, ya nanti kita bagi. Gimana sama apa? Jadi gini, makanya kalau pinjem baik-baik atau aku pinjem barangmu udah selesai. Bayarnya pirono? Bar. Iki aku tak itu badhe kula oke tak tambahi. Bar. Tapi kalau udah ada perjanjian di awal itulah yang dinamakan riba. Makanya tadi di hadis sebelumnya disebutkan jual beli tapi ada unsur, ada inahnya, ada ribanya di situ. Lagi mau perjanjian di awal tadi. Itu diharamkan. Kenapa? Siapa yang jamin itu deal benar? Siapa yang jamin itu jelas deal? Enggak ada. Coba nggawa barang, nggawa mobil, wis jelas dituku tak DP semene. Kecelakaan ning dalan terus ngopo? Enggak ada yang jamin itu. Makanya ini kaitan dengan bagi hasil pun juga harus jelas. Kalau mau bagi hasil juga harus mau bagi rugi. Namanya sirkah seperti itu. Paham ya? Silakan. Saya duet sama Pak B ini. Memang kerjasama. Ada dagangan seperti tadi. Dan pembelinya sudah ada. Nah, kita sudah jelas ini. Dan saya memang kerjasama. Gimana? Mungkin kalau nanti dirembuk di depan, seandainya rugi pun saya berdua kan berbisnis. Karena dua modal kan lebih besar. Nah ini gimana? Masuk kategori? Boleh. Kalau syirkah harus jelas. Syirkah itu harus jelas. Nanti kalau di Masjid Baitur Rahmah kan jual beli baru kemarin. Kalau ini kan nikah, sebelumnya jual beli. Kaitan dengan syirkah itu harus sesuai dengan syariat. Syirkah itu ya tadi misalnya berdua modalnya setengah M. Nah, tukoke mobil 5. Misalnya seperti itu. Nanti untung bagi 2, halal. Paham ya sampai sini ya? Rugi juga bagi 2, ora payu-payu ditemandek lah ya wis loh. Nah, didol dole regane padha. Nah, reneng sing prandang payune regane padha, badhe sak yuta lah ya wis bagi loro. Nanti perawatan orang yang payu-payu kan perawatan. Lah ya wis badine nggo iki lah ya wis. Harus jujur di situ. Jadi kalau syirkah juga harus jelas. Nanti untung dibagi 2, rugi dibagi 2. Atau mungkin sing ngerjake wong siji kowe urun duit tok. Nah, misalnya saya 60 jenengan 40 perjanjian di awal, bebas. Boleh. Bisnis sesuai dengan perjanjian di awal, boleh. Paham nggih sampai sini nggih? Ya, yang lain
Lancar, alhamdulillah. Jalan berapa ya? Kalau kaya Pak ya. Kalau kaya Sudah? Bisa dipaham Pak Bu? Silahkan yang perempuan, monggo. Ustaz mengulang kembali kemarin itu tentang tabungan di PKK Ustaz. Itu kan pasti ada ribanya, pakai tabung cuma berapa persen sedikit itu. Terus kalau misalnya saya ikut di situ nabung gitu, tapi waktu duda itu bukannya itu tidak saya ambil itu gimana Pak? Boleh tidak? Terima kasih. Ya. Kalau udah terlanjur segera diselesaikan atau tabungan jenengan ditarik aja. Selesai. Udah gitu aja. Paham ya ini karena memang susah kaitan dengan ini. Karena di situ ada jelas ada riba. Kalau kita membiarkan dan kita ikut andil di situ berarti memberi fasilitas untuk keharaman ini, maka kita usahakan untuk tidak ikut campur. Ngoten ya Bu. Kalau bisa diambil aja. Oh, saya yang ngurusi Pak. Aduh. Nggih. Ini Pak, Silakan. misalnya seperti kasus tadi ya, pendapatan atau SHU diambil, namun dibutuhkan, artinya tidak digunakan untuk konsumsi. Tapi ketika kita dimintai RT ada membangun jalan raya, uang itu dimasukkan ke situ, gimana? Udah jangan pakai seperti itulah. Itu aja. Hidup indah bila mencari berkah, ngono jarine sing nyanyi ngel ya. Aku ora ngerti. Cari berkah aja udah. Kon urun wis. Kon sosial. Bangun harus mengeluarkan dana, kita keluarkan dana. Jangan pakai hal yang seperti itu. Ya kembali lagi lah ini kaitan dengan kalau itu halal dan haram kaitan dengan itu. Karena ayatnya jelas kaitan dengan riba ini. Kalau kalian sudah tahu tapi tetap melanggar, fa'adhanu biharbin minallah. Kalian diseru, diajak perang sama Allah. Kalaupun udah terlanjur tadi, ayatnya juga ada. Kalau udah terlanjur, ambil pokoknya. Setelah itu ojo tok lanjutki. Jenengan udah ngambil pokoknya tok lanjutki, berarti kan ngasih fasilitas. Gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Kalau Arisan silakan, meskipun saya juga nggak senang. Kalau saya loh ini boleh sama seperti saya, boleh tidak. Kalau arisan ya syaratnya tadi tidak boleh ada biaya admin atau sing ngurusi kan biasanya ada tuh potongan. Belum lagi nanti untuk makan arisannya itu 600 entek nggo konsumsi sayuto tekor. Paham ya sini? Itu sering terjadi di kampung-kampung. Ngoten nggih? Nah, itu yang nggak boleh. Kecuali memang nanti ada uang konsumsi sendiri. Nanti jenengan aku ora butuh duit iki terus tak tambahke nggo panganane sing rada enak, bebas. Aku yo setor arisan tapi engko duitnya bar ki lebone kas ya. Nah, bebas wong sugih bebas wong. Harap sedekah kan bebas dia, gitu. Ya silakan. Begini Ustaz, sekarang ini banyak agen-agen umroh itu menawarkan ya buka apa itu pokoknya bisa berangkat umroh bayar di depan hanya 3 juta
juta atau 10 juta, sedangkan harga seluruhnya mungkin sekitar 30 juta. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Jadi gini, kaitan dengan umroh, haji itu bagi yang mampu kok. Sekali lagi saya ulang, ibadah haji bagi yang mampu. Rukun Islam ada 5, apal kabeh wae. Haji bagi yang mampu. Kuwi haji sing wajib bagi yang mampu. Umrah hukumnya apa? Sunnah. Lah kuwi arep ibadah sunnah, sing wajibnya bagi yang mampu. Sunnah utang lho. Paham ya sampai sini? Jenengan yang mampu aja, mampu duitnya wis kumpul apa duitnya wis kurang, gak monggo daftar cash ngono lho. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Makanya sering saya sampaikan, aku paling ora seneng nek ustaz wonge ya duwe biro umroh terus berkajian nyampaikan. Terus nyampaikan ora apa-apa, nyampaikan biasa ora apa-apa. Nek pengen umroh nah nanti lewat saya nggak apa-apa. Misalnya gur ngono tok monggo. Tapi nek bar kuwi engko di DP sik semene, engko mangkatose, engko bar kuwi dicicil bar kuwi. Piye iki? Jadi ini terkadang hal-hal yang perlu kita hindari. Ngoten nggih? Nggih. Monggo silakan. Sekarang ini juga ada tren bisa bawa teman 10 satu Gratis satu. gitu kan? Nah itu gimana? Halal. Kalau itu boleh silakan. Ya itu gini aja, jenengan bisa berangkatkan 10 gratis satu gue jenengan kan bebas. Berarti ini jenengan kan seharusnya tiap nggawa kayak gini kan itu bagian. Lah bagiannya ora dijiko, lah bagian ping 10 kuwi padha kene mangkat dhewe siji kan gitu. Halal kalau itu. Perjanjian di awal seperti itu silakan. Ya karena pengen sing ustate pengen yo ndang umroh, ndang mangkat ya ki mau. Nah, terus dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara mereka menghalalkan segala cara. Ini yang tidak boleh. Makanya kaitan dengan jual beli itu harus belajar dalam Islam itu. Karena di sana ada aturan-aturan yang harus difahami, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ngoten nggih. Selain itu jualan, kalau jualan berdagang apapun itu, ojo kaitkan dengan ya mungkin ada benernya itu memang ada syariatnya, tapi jangan ambil untung di situ dengan bawa-bawa ayat, jangan. Seakan jenengan itu jualan ayat itu. Paham ya sampai sini? Jadi kalau guru saya dulu lebih keras lagi. Madu memang ayatnya ya ono madu kuwi adalah penyembuh. Baru kuwi nek madumu tak tulisane ayate. Nah kok apa jenenge wadah iku mau kan dibuang ning sampah kan elek. Enek ayate tak buang ning sampah baru kuwi. Atau jenengan jualan pakai ayat, ya nek madu asli, nek ora. Nah, di situ seakan jenengan jual pakai ayat. Atau contoh yang lain dengan berbagai alasan, atau habatus sauda misalnya, atau atau hal-hal yang umroh, haji atau yang lain sebagainya. Bahkan terakhir saya kemarin baru dengerin di mana di TikTok apa mana lupa saya. Itu ada orang ngomong gini, bagi yayasan atau bidang pendidikan, entah itu pondok pesantren atau pondok tahfidz atau sekolah-sekolahan miliknya orang Islam yang bila mana belum bisa membayar memberi mukafaah untuk gurunya yang sesuai dengan yang seharusnya, itu jangan bawa-bawa ayat. Maksudnya piye? Setengah UMR tok misalnya, tapi tok kayak kerjaan oke.
Tapi karena memang seperti itu, urung iso bayar sesuai dengan UMR, terus jenengan pakai ayat, ini kan dakwah, harus bantu dakwah. Metu berarti kowe ora bantu dakwah. Paham ya sampai sini? Nah, itu banyak. Jangan bawa-bawa ayat. Ini jenengan belum bisa ngasih sesuai dengan yang seharusnya diberikan kepada guru, ojo nggawa-nggawa kuwi. Ya kasihan gurunya, berdipletetok kerja bakti atau setengah dari seharusnya dia bisa bekerja jasanya itu besar tapi kamu gaji kecil. Terus kamu bawa ayat-ayat Allah, waduh kasihan. Paham ya sampai sini ya? Wah itu banyak sekali. Makanya hal-hal yang seperti ini kita juga harus ya nek ibadah nek amal soleh ya amal soleh. Tapi nek kerja ya kayak sesuai dengan yang pantas gitu loh. Nah, jangan sampai gurune ngajari minter ke wong akeh, anake mlebu kono ya kon bayar padha kuwi padahal gajine nggo. Saya paham belum? Gurune kuwi anake dileboki kono ya kon bayar kon padahal bapake orang tuanya kon kerja dipletet ning kono ora iso kerja ning liyane. Penghasilan cuma dari situ. Lah kan gue bayar anak etok lah wongnya mangan apa? Saya angel bahasane angel. Belum pernah mlebu ning pondok, mlebu ning dunia pendidikan susah ya. Tapi kalau yang tahu waduh hampir di setiap yayasan-yayasan yang belum munafik yang masih baru awal itu hampir semuanya amal solehnya lebih besar. Tapi sebagai atasan seneng yayasan apa sing gaji itu jangan bawa-bawa itu. Paham ya sampai sini ya? Berat toh? Belajar Islam memang berat. Ya kita harus usaha profesional ngono lho. Ngekon wong yang bayar sesuai dengan usahanya. Ya. Bar kuwi misale ngai gaji ora iso sesuai dengan UMR, gurune wis pinter ning kene, bar kuwi ketampa PNS ning tempat liya, bar kuwi nesu-nesu. Ditinggal. Ya logis lah. Jangan salahkan yang dia pindah. Lah kamu enggak bisa ngasih sesuai dengan hal yang diharapkan kok. Susah. Paham ya ini? Barangkali yang lain perlu ditanyakan? Tanya, Ustaz. Monggo. Terkait dengan riba ini kan memberikan tambahan seperti kalau kita ini tidak seperti adanya mungkin punya rumah itu kan juga dengan kredit. Terus seperti juga koperasi itu juga dengan memberikan tambahan. Nah ini solusinya atau mungkin kalau agar kita tidak terjerat kepada riba tersebut bagaimana? Ya, kemarin di awal sudah saya sampaikan yang harus diubah itu adalah pola pikir, cara berpikir. Kalau jenengan berpikirnya nek aku ora kredit ora duwe ya wis. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ngono jarene. Lah ya wis akhirnya jenengan ra duwe apa-apa, duwene kecuali dengan kredit. Iso iku nganggo kredit karena prasangkane jenengan seperti itu. Begitu pula entah itu rumah, entah itu sepeda motor, mobil dan seterusnya sama semuanya. Nek wis budget lunasono aja tok baleni. Nek anakmu durung ngono kuwi, pola pikir tadi harus ditularkan, disampaikan sejak sekarang. Emang bisa punya rumah tanpa riba, Pak? Aku di rumah ora ndek riba, aku diutang iya, tapi nek riba ora. Utang pae, tang boke, tang tonggone, tang
dulure sing sugih bantu kan ngono. Kan gitu toh. Saya punya hutang tapi nggak riba. Saya punya rumah tapi nggak riba. Buktinya aku ya iso ndek omah ngono lho. Jadi seperti itu. Terus bagaimana caranya? Jenengan harus punya apa ya? Kredibel. Jenengan harus memang bisa dan mampu untuk itu dulu. Contohnya gini aja. Neng bank kan mesti DP sekian dulu maka bisa kredit segini kan gitu kan. Kenapa kok dia harus DP dulu? Itu supaya bank itu juga tahu bahwa jenengan itu duit kan loh. Lah kita ada apa? Ada kemampuan gitu loh. Begitu pula jenengan nek arep tuku omah aja nul putul. Kerja lagi wae langsung kredit, jelas bungamu mesti gede. Kecuali jenengan udah sepertiga punya duitnya dulu, itu pasti bunganya lebih kecil dia. Gondelok aku belajar saka bank ngono kuwi. Begitu pula saya nggak mau ambil bank. Terus apa yang saya lakukan? Saya punya dulu harga rumah kisaran aku ambil yang 100 juta aja lah. Aku ndit ya paling murah 35 juta sik ngono lho. Baru gue ngomong Pak Dini, aku butuh omah, diku gur semene. Aku pengen tuku regane semene. Jangan gadah pinten. Ngono to. Kok ngambil. Wis ngono wae. Nek jenengan kerja jelas, gaji jelas, itu pasti dikasih kok. Dan itu juga dilihat tentunya orang mau minjemin jenengan itu kan juga ngelihat track record jenengan. Itu juga harus diperhatikan, diperbaiki. Dan jenengan apa sithik njaluk ya sesuai wong-wong ya wegah bantu kowe. Barang njaluk wis nilih ra dibalekke, alah wis. Ora mungkin disili kowe. Nah udah seperti itu, udah ora mungkin jenengan dipinjemi, apalagi pinjem besar. Alah omong kosong, enggak mungkin dipinjemi. Meskipun itu orang tuamu, orang mungkin percaya. Nah terus apa yang harus dilakukan? Ya dididik itu, didikan harus sejak awal. Jenengan harus baik sejak kecil. Nah, anak kita pun juga harus baik sejak ketika bisa mengelola uang. Tidak semuanya minta tolong apa sih minta tolong. Tapi nek dimintai tolong wegah, sesuk ora mungkin ditolongi wong. Paham ya sampai sini? Ya kalau kita sudah memiliki kriteria punya diri yang bagus, kebiasaan yang bagus, insya Allah Allah akan bantu kita mudah dengan berbagai caranya. Paham ya sampai sini Bu? Angel Pak, baca tuh Pak. Bahkan kemarin sudah saya ngomong juga tuh. Motorku kayak cash itu. Raketang ya setahun 2000 pikir rombo kae. Ya padha tekane. Balapan aku ya wani sih. Wis ngono wae lho, ting sehat ngono motore. Enggak harus kredit toh. Siapa yang menyuruh harus kredit? Ya kayak seperti kemarin saya kasih contoh tukang nek gon-gone pukul pengen nyigar itu ya dipukuli apa sampai sigar piye ngono. Gori saya mukul. Paham ya sampe sini? Lah jenengan mikirnya nek ora utang ora iso, lah ya wis. Akhirnya utang terus. Padahal nek utang terus akhirnya riba, Allah nggak akan ridho dengan itu. Bapak saya paling keras. Bahkan bapak saya ketika meninggal itu ada juragan besi di Sumodilagan itu ngomong kepada saya ketika ketemu saya, ketika ketemu dengan adik-adik saya itu ngomongnya mesti karena bapakku aku sekarang udah nggak pakai riba. Mau hebat. Dulu semua pakai riba tuh. Semua pakai riba. Dia bisa jaya karena riba. Padahal tanpa riba pun dia sebenarnya bisa.
Tapi ya gue mau enak iming-imingannya banyak sekali dan seterusnya dan seterusnya. Ya dia akhirnya pakai riba. Tapi sekarang udah stop semuanya. Salah satu yang nasihati itu adalah bapak saya almarhum. Jadi seperti itu, ngapain duitmu semene tak riba, lah mbok iki dolen wae spek nanggo duitmu sing ngono. Ya, kalau bapak saya nasihati wis ora nanggo dengaling-aling. Kudu iso saiki. Jalankan syariat sekarang. Wah udah gitu. Paham ya sampai sini ya? Atau kalau mungkin yang apa namanya? Nanti banyak kok aktivis-aktivis yang no riba misalnya. Riba, ngeri banget ngajarinnya. Tulisannya riba, ngeri banget ngajarinnya sering. Yang beli mobil nih. Oh dengan riba terus ngeri banget ngajarinnya. Ambil. Sip. Nah. Calo halal, calo boleh. Yang penting nggak nipu. Maklar boleh. Ini makna calo ini maksudnya gimana? Terminal tiket, calo, terminal tiket sepak bola, dari tarik bisnis makanan. Ya nggak apa-apa kalau memang dia jujur silahkan. Tapi kalau dia nandu barang itu haram. Nandu barang ini diborong kabeh nimbun. Nah, nimbun barang bar kuwi wis regane mundhak, dol haram itu. Bukan. Nah, calo tiket langsung silakan boleh. Maklar boleh. Ya, nggak apa-apa. Selagi payu ngapa? Hah? Tiket satu benar katanya 100. Ya. 100 ribu. Saya beli harganya berapa ribu? Saya beli 100.000. Saya jual 2.000-an. Itu kan saya menaikkan. Makanya sudah. Jadi gini loh. Kalau ambil untung dari calo boleh silahkan. Kalau lebih dari harga tiket ya kalau memang mau ya silahkan. Lah kecuali jenengan nimbun terus ora iso kecuali dari jenengan dan itu harganya lebih tinggi. Lah itu berarti jenengan nimbun haram. Tapi misalnya lewat jenengan bisa dan langsung juga bisa, monggo nenek pilihan. Tapi nek nenek pilihan berarti kan jenengan nimbun. Paham ya sampai sini? Memonopoli harga kan gitu. Itu yang haram, merugikan orang lain. Beras sama minyak sebelum minyak goreng naik itu kan semua ditimbun tuh. Dan gitu. Ya seperti itu haram mainkan harga. Dia lebih kaya kan bisa, nimbun bisa. Itu haram. Maklar umrah halal boleh. Makanya tadi bisnis boleh. Kamu bisa berangkatkan 10 gratis 1 halal. Agak menarik yang gua tadi. Tadi umroh yang awal bayar 3 juta, nanti sesudah umroh dicicil. Enggak boleh. Nah itu tadi mendapatkan seperti itu 10 orang, kita dapat 1. Nah ini tadi katanya halal. Nah ini berangkatnya aja tidak halal, dapat gajiannya halal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nek 10 jenengan buat di siji itu halal, 10 yang penting halal kabeh. Dan nek 10 haram jenengan berangkat siji ya haram. Karena di sistem yang 10 tadi harusnya kan cash. Harus sesuai dengan kemampuan. Jenengan pakaian haram, jenengan terus makan yang kono ya haram. Ini bukan, ini menurut tegas. Iya betul. Tadi kan awalnya kalau sistem gini nggak boleh. Nah kebetulan kita mendapatkan 10 tadi sistemnya ternyata seperti itu. Jadi kita dikasih haji yang 1. Katanya kan salam berarti kan
kan kita sudah halal. Enggak halal. Jadi untuk kewajiban kita, Ya. karena di sini sudah mulai ada yang aktif ke pemberangkatan umroh. Iya, seperti Korban kredit. Kalau nabung boleh, nek kredit ora oleh. Arisan. Aduh, aja tau arisan kok. Aja. Jangan. Maksud saya gini Pak, kalau korban kredit kan nggak boleh, harus cash di depan. Iya no. Seperti arisan tadi loh. Itu Nek sama dengan kalau umroh haji kan nggak boleh utang. Kan itu maksud saya. jadi gini, kalau jenengan mau ibadah, jenengan yang mampu wae. Wis mampu jalan. Nah orang aja nang gua arisan. Ngapain sih? Banyak kali nek sing semangkat bar kuwi ra gelem bayar kuwi lho. Sing keri ruwet. Lah ya itu wis bacot mangkat itu pertama, bar kuwi ra gelem bayar pisan barane siji, oh bar kuwi ra bayar lho, bandare jebol. Nah, iya wis dengan berbagai bahasanya jangan nabung aja, jenengan nabung. Udah itu aja. Begitu pula korban korban nabung silakan. Nah, arisan jangan. Desa saya itu ada. Ada. Katakanlah seperti yang disampaikan Pak Anam tadi, bagi saya itu juga ada. Jadi 10 orang itu sistem macam di katakan ada satu kambing itu katakan 2 juta, jadi bagus 10 orang. Nah nanti yang di kopiok yang dapat korban dulu. Nah itu untuk tahun berikutnya seperti itu masih ada. Saya orang diri sana ada, memang itu ada. Saya Jangan kasihan. sebenarnya pada intinya boleh, cuma mengkhawatirkan atau memang dilarang. Terima kasih. Jadi ya kembali lagi ke apa namanya, nanti akan ada horor di situ. Horor itu apa? Tipuan, ketidakpastian. Belum lagi belum lagi tahun besok harganya naik lagi ya, PPN naik 12%. Wis misale lho ya. Harga pasti naik kan. Lah terus piye? Biyen udune semene sing itu carry ya tekor no. Nah, 10 tahun coba, ayo. Disesuaikan tenane lho, gelem ra sing awal aku mbiyen semene aku wis korban wegah aku tetep mbah semene. Lah ruwet to. Nah, ya kalau memang kesepakatan dan bisa jalan monggo lah, tapi kalau saya lebih baik tidak. Masalahnya yaitu tadi, itu nanti melibatkan banyak orang dan nanti padahal ibadah tinggal sendiri-sendiri. Belum lagi nih jenengan wis bar korban mati terus piye? Resikonya besar. Lah kok nek bojomu gelem nyauri, gelem nek ora lah ya. Urusane pake mbok njaluk pake ya kok rumpet menang. Paham ya sampai sini nggih? Maka jenengan mampu korban. Jadi kaitan dengan korban itu bagi yang mampu kan gitu. Mampu tiap tahun silahkan tiap tahun. Nek arisan aja sih, aja abot kuwi. Lah iya haji juga ada, saya juga pernah dengar seperti itu, tapi kalau saya janganlah, susah. Susah itu susah. Lah tahunan kok baru 10 tahunan ruwet jelas.
Ya, paham ya sini ya. Nah, yang lain barangkali silakan. Ustaz, Ya. kalau misalnya jual beli itu pakai dua nota itu boleh nggak kan? Maksudnya gini, misalnya saya beli barang, harganya sekian pakai nota harga asli dari si penjual, terus saya minta nota kosong, gitu nanti saya isi sendiri tapi pakai notanya si penjual itu gimana Ustaz? Boleh Haram. nggak? Haram. Paham ya? Haram. Meskipun tidak dinaikkan. Orang mungkin tidak dinaikkan. Orang mungkin ya. Yang gue potong ngapain ya potong? Karena fotokopi ban. Paham ya? Itu jelas dinaikkan kalau nota kosong. Makanya itu banyak pedagang yang nulis tidak menerima nota kosong, nah gitu. Kan gitu. Jadi itu jelas manipulasi dan itulah yang menyebabkan korupsi banyak di Indonesia ya, karena nota kosong itu tadi. Kan itu fiktif jelas dinaikkan tuh harga. Belum lagi banyak pengalaman teman-teman saya yang ngurusi misalnya TK, ada bantuan dari pemerintah 200 juta. Tapi kudu ini sing menang tender iki sing garap iki. Jawabannya apa? Aku wegah. Ngene tok garap paling tok kredit goro siji apa 100 juta tok. 100 tok pek dhewe. Itu nanti kan ada SPJ. SPJ jelas kamu sing mainkan harga. Disulap. Engko padahal engko nek enek sidak sing disidak aku. Wegah aku ngono kuwi. 200 juta donor rene kowe njalukmu pira 10 no. Ya padha-padha karo wong kaya ngono kan kudu ngono. Padahal biasanya ya teman saya bilang padahal nek aku apa jenenge bangun ngono kuwi kan aku ora gelem sing ngecek-ngecek. Nek nanggo tender ngono kuwi ya iki jelas bahan jelek kok. Dia tahu semuanya, dia nggak mau. Wes golek wong liya wae kana. Golek tempat liya wae. Sampai seperti itu. Belum lagi main TK lho itu. Dolanan saka endi nonongan ngono lho. Teman saya kan di Sragen, dia tak karena kerjanya di Solo, ngerti tuku popokane ning kono regane semene. Tuku ning nonongan 20.000, ning kono diregani 75.000. Ngapain seperti ini 75.000 notane? Aku tuku 20.000 ning kono. Bar kuwi makan setelah itu dia nggak mau. Duitnya gorene wae tak belanjake. Nah. Jalukmu kok piye tak tukoke. Aku ora tau bayar ora apa-apa. Ngono wis. Jelas itu omong kosong semua, nota kosong tuh. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau kita yang ngasih notanya itu dosa nggak? Jelas. Pembelinya itu kita gitu loh maksudnya. Gini aja. Gini. Notanya sesuai dengan harga asli. Kasih sesuai dengan harga asli. Kowe karena biasa tuku ning kene lah, kok tak kei nang kon kowe. Bonus. Itu mungkin jadi Ustaz, maaf ya Ustaz. Itu mungkin karena mungkin ada hal yang tidak yang tidak pakai nota. Misalkan makan atau di bensin eceran itu kan tidak mungkin dengan kemungkinan itu kan bisa juga diminta nota kosong itu dimasukkan di akan gitu dulu. Saya juga tahu karena udah sering ngurusi seperti itu. Jadi hal yang mungkin juga harus di lapangan antara di lapangan sama di kan lain sudah. Jadi misalkan kita makan di tangan itu tidak mungkin pakai nota Ustaz. Gitu, tidak mungkin pakai nota. Nah, gimana caranya agar uang kita itu bisa
di apa ditukar, maksudnya itu mungkin maksudnya itu. Iya, iya, saya juga tahu itu semua. Tapi jangan disalahartikan dengan dua nota jelas bohong. Mending itu tadi yang punya yang punya toko ngasih bonus. Nah, kamu beli segini, habisnya segini, ini harganya asli. Kue tak kasih 10% buat dirimu. Duit setelah itu bebas. Itu kan bonus. Atau kita dapat THR, halal enggak? Halal. Biasanya belanja ring kono baru itu THR. Boleh kan? Boleh. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau nota kosong jangan. Makanya itu kenapa kok harus ada audit itu ya itu tadi. Karena nge-up-nya terlalu dhuwur gitu loh. Makanya terus akhirnya ketangkep dan lain sebagainya. Itu di situ. Makanya kita harus hati-hati. Sampai pagi tadi Pak siapa namanya? Yang Pak Mariono. Coba nih aku biyen ya dadi PNS, aku mungkin dadi MK, koncone ning MK. Koncone ning MK Pak siapa? Hartoyo MK itu temennya Pak. Ya Allah, coba aku biyen dadi PNS, aku mungkin saiki wis dadi MK, tapi aku enggak. Ya Allah ya. Sing ngono kuwi. MK nduren sing mutuske Pak Prabowo menang. Ya, temennya Pak Mahfud MD juga Pak siapa? Pak Mariono tadi. Tapi qadarullah saya bersyukur karena saya masih seperti ini. Coba kalau enggak, saya pasti jadi orang-orang seperti itu. Jadi ini ya Allah ya Rahman. Benar juga. Susah. Makanya kaitan dengan akan harga itu kita tanggung jawab benar. Tanggung jawab benar itu nanti hisabnya berat. Daripada seperti itu aku gak ngurusi duit. Wes ngurusi kowe nampen. Misalkan seperti yang sampaikan Pak Yus tadi, nota dua yang satu benar ini ya untuk harga harga, yang satu untuk teh, untuk Indonesia, tapi dengan harga yang sama dengan nota yang bisa Anda kira-kira seperti itu. Karena menurut aja sama teh atau beli rokok dan sebagainya. Lah ya itu tambahannya di situ. Korupsinya kan di situ. Itu susahnya di situ. Makanya harus harus jelas di awal. Ini kaitan dengan ini berat. Karena ini juga menjadi pembicaraan banyak orang. Nek wong nyekel duit gajine iki piro kok duwe mobil padahal bojone ya kerjane ngono wae duwe mobil. Padahal gaji di bawah saya, kok ngendi? Kok tuku omah wae, tuku tanah wae. Itu yang di lapangan seperti itu. Jadi memang sistem di birokrat itu sudah seperti itu. Sebenarnya tidak benar, tapi jadi benar karena dari atas sampai bawah sama. Sampai nota wedangan makan aja bingung, karena sistemnya sudah tidak bisa seperti itu. Maka kan sudah digaji sebenarnya kalau kita membuka. Tapi itulah kenyataan di lapangan. Jadi kayaknya kan tidak apa-apa so. Anu toh. Itu di lapangan seperti itu. Kebetulan teman-teman yang sekarang saya kenal itu jadi seperti kecewa dengan dulunya saya tidak tahu. Tapi itulah sistemnya. Jadi dari mana-mana jauh penegak hukum yang sehat atau apa, semuanya itu situ. Jadi memang susah. Sini aja jadi kaget karena ada diskusi seperti ini. Sampai tadi ada yang menanyakan, saya memberikan muka kosong ke Indonesia. Ini dunia Indonesia ini seperti ini. Jadi memang kalau hanya sekecil di sini, ya mudah-mudahan lingkungan kita sekecil ini yang bisa berubah. Tapi di lapangan jauh di sana hampir semuanya. Sampai dulu saya misalnya bukannya sok komersial, saya sampai begini. Ini gimana? Gak ada uang ini sudah digaji kok kita makan ini. Ya itu kadang-kadang disenangi orang, kadang-kadang tidak disenangi. Saya lebih baik keluar uang sendiri daripada saya menolak.
Karena memang sistemnya ini harus diubah. Tapi tidak bisa, belum bisa sama sekali. Jadi fenomena apa namanya? Indonesia saya gitu. Sampai Pak Witono ya itu bersihnya sampai gimana kalau begini boleh tidak? Karena sistemnya. Ya. Ya justru saya yang apa namanya? Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu. Korupsi itu kan ada 3 kriteria jadi ini ngono kuwi. Terstruktur karena memang harus seperti itu dan karena kebutuhan, karena gaji kurang dan seterusnya. Itu kan ada, udah dirincikan sama beliau. Pinter juga ini. Kalau memang atasan nggak bisa bahas apa namanya kaitan dengan korupsi, nggak bisa berantas, bawah nggak mungkin hancur, nggak mungkin bersih, nggak mungkin. Makanya yang perlu diperhatikan dari atas sampai bawah. Nah kita dari bawah berat memang, tapi kita usaha minimal untuk diri kita harus usaha hati-hati. Karena ini kaitan dengan halal dan haram. Ngoten nggih? Cukup, Bu? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya kan jualan swasta. Dari pihak saya pasar itu sering menawarkan pada saya. Dan dijual di pasar itu kan harganya nggak nyampe. Terus dengan sama saya, Bu, aku tolong dijualkan beras saya. Kamu ya, di rumah nggak apa-apa sebulan. Kalau bayar seumpama 1.000. Tapi kalau utang sama ibu nanti 1.100. Tapi saya nggak mau Ustaz. Bilangnya gini, dan Ustaz, saya beli yang bayar aja. Masalahnya kalau utang kan ada tambahannya, itu gimana Ustaz? Bagus. Ya kita usaha cari yang apa namanya yang jelas aja, halal aja. Karena dia memang apa namanya bisnis memang seperti itu. Jadi bisnis di luar memang susahnya seperti itu. Kalau bisa semuanya cash saja. Usahakan gitu. Meskipun hutang boleh, ya sesekali hutang nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan udah terbiasa hutang, nanti nek utang gatel mesti. Pengen utang meneng, susahnya di situ. Kalau bisa tanpa hutang, usahakan. Hidup indah tanpa hutang, insyaallah. Ye, cukup. Ya. Sampun. Oke. Terus tambahan sedikit di sini ini kita selesaikan tentang ribanya supaya besok di pertemuan datang langsung membahas selanjutnya makan harta anak yatim dengan dolim. Pemberian orang yang berhutang kepada orang yang dihutangi ini yang lebih berat lagi. Sing kuwi mau abot iki leh abot niki. Ibnu Mas'ud berkata, apabila kamu mempunyai piutang atas seseorang lalu dia memberimu sesuatu, janganlah kamu ambil sebab itu termasuk riba. Saking hati-hatinya sahabat pun sampai bilang seperti itu. Padahal tanpa perjanjian di awal. Kalau bisa jangan diambil, gitu loh. Sampai seperti itu. Saking hati-hatinya dengan riba. Hasan al-Basri juga berkata, apabila seseorang berhutang kepadamu, maka apa yang kamu makan dari rumahnya merupakan barang haram. Jenengan ngutangnya tekorono disuguh teh. Teh riba berarti ya Allah. Saking hati-hatinya ulama sampai seperti itu, Pak Bu. Lah kita nek iso kabeh dipangan. Ya Allah, naudzubillah. Jadi ini lebih berat lagi. Sampai banyak ulama yang menyampaikan ini. Ini semua berdasarkan pada sabda Nabi SAW. Tiap-tiap pinjaman yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat, maka itu termasuk riba. Tapi omongan Nabi kan ini ada khusus, secara khusus. Tapi ulama sampai ini lebih hati-hatinya. Maha menenggono ngombe riba ya Allah ya Rahman.
Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa memberi manfaat atau rekomendasi kepada seseorang, lalu orang itu memberinya hadiah, maka itu adalah haram lebih. Sekarang burono. Aku wis kerja ning kene, nek wong pengen kerja tak lebokke. Sing nggawa sapa Pak Yusuf, nah, langsung mlebu ACC. Berarti wujud terima kasih jenengan ngasih saya. Itu haram. Piye? Ngasih rekomendasi. Ya Allah. Wis ngono kuwi wis. Ya Allah ya Rahman. Pernyataan ini sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa memberi syafaat kepada seseorang lalu orang itu memberinya hadiah dan diterimanya, maka dia telah memasuki pintu yang besar dari di antara pintu-pintu riba. Marilah mohon ampunan dari afiat dan afiat dalam urusan agama, dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati. Sing jelas riba ojo lah. Iki bahkan yang mungkin kita udah biasa saja, ulama hati-hati lah, kita juga usaha sampai sana. Jadi kita usaha bantu ya sing ikhlas. Bantu memberi syafaat, bantuan, ngeleboke, ngasih rekomendasi. Itu saja kita harus hati-hati, apalagi kita yang ngutangi dapat, itu berat lagi. Makanya kita sing jelas haram aja. Ulama jadi gini, kalau tingkatan manusia itu memang banyak ya, kaitan dengan orang Islam memang tingkatan yang paling bagus ya tingkatannya ulama. Ada yang orang biasa saja. Pernah suatu kali ada orang ulama itu istrinya nyidam, jadi lagi hamil nyidam aroma enak, masakan enak, terus dicari, aku butuh iki, jenenge nyidam kan tetep goleki ya, goleki diturut mambune ngendi kok ngene, didodok di situ. Terus istri saya nyidam butuh masakan jenengan, saya suruh bayar, suruh beli tak beli, harga berapa tak bayar. Karena orang tadi tahu itu adalah ulama, jawabannya apa? Ini halal buat saya tapi haram buat jenengan. Apa boy? Itu batang. Karena dia memang nggak bisa makan, nggak nyari, udah nggak bisa gitu loh. Halal buat dia karena terpaksa nera dipangan mati wongi. Ya Allah ya. Halal buat dia tapi haram buat jenengan macam ini. Lah kita kalau bisa usahakan yang halal saja lah. Apalagi kita kayak ngapain? Udah, kalau bisa usaha cari yang halal. Ngoten nggih, kita harus hati-hati. Ya Allah ya. Nggih, silakan. Jual apa? Iya. Biar nyelek KTP kayak duit. Bukan kasih sesuatu makanan kayak gitu, Ustaz. Boleh apa tidak? Saya ulangi dari awal coba. Misalnya saya jual motor ke seseorang gitu. Yeah. Terus pas pajak gitu, dia kan balik pinjam KTP saya. Yeah. Terus waktu kembaliin KTP setelah buat pajak itu, dia ngasih sesuatu makanan, membawakan oleh-oleh gitu. Itu boleh apa tidak? Ya, nek menurut ulama iki mau sing hati-hati ora oleh. Tapi nek kita nek koyo ae dhewe oleh. Kok oleh ya, Pak? Aku tak kayak gampang wae nek jenengan kuwi. Kok oleh piye? Wa idza hayyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi kebaikan, balas dengan yang lebih baik atau minimal samaan gitu kan? Kita udah dibantu terus bantu ganti. Boleh nggak? Nah, mungkin yang gue edw sekelas saya edw kita oleh. Tapi nih sekelasnya kayak Ibnu Mas'ud, kayak Hasan Al Basri, gue serah masuk, serah oleh. Levelnya beda. Hah?
Ya karena surgane kelasnya beda kuwi kok. Masih tetep mikir. Susah ya. Aku jawabnya yo ora rasa keras-keras lah. Oleh ada ulama yang membolehkan itu. Ulama membolehkan itu. Tapi ini kelas Ibnu Mas'ud ora oleh. Kelas Hasan Al Basri enggak boleh. Tapi kalau kelas Dewi kita aja oleh. Kok oleh itu Pak? Tadi ada dalilnya. Kalau kita diberi kesenangan, diberi sesuatu, itu kan harus diperintahkan untuk ngasih lebih baik atau minimal sama kan gitu kan? Ada ayatnya. Itu kan kaitan dengan salam. Kita mengucapin diucapin salam pada kita, assalamualaikum. Jawabnya minimal waalaikumsalam. Kan gitu kan? Akan lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kan gitu kan? Itu pun juga nanti kaitan dengan hadiah. Kita ngasih hadiah. Setelah itu orang yang kita kasih bales itu boleh. Paham ya sampai sini ya? Kita ini kelas saya dhewe kuwi wae lah. Angel ya. Wah, ustadz kok pelin-pelan to, Pak? Ya ora pelin-pelan. Hukumnya ono, dalile ono. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Maksudnya kita pengen aku pengen gini kaya Ibnu Mas'ud piye lah ora sah kowe wae ngono boleh silakan wis nyilih ora apa-apa bebas sesuk nyilihnya ora apa-apa aku tak silih aku ora ngangel ngono ini malah gini kan saya jadi juga karena kemarin baru saja itu ponakan saya yaitu sepeda motor sebenarnya aku buka filmnya ya ya sudah gitu. Ini nopo. Enggak usah datang bawa bola santai boleh. Ternyata yang bawa oleh yang berbeda untuk seperti bunyi ini tadi. Itu aja saya tidak terasa. Karena keponakan. Biasa aja gitu kan. Ya, biasa saja. Saya jangan mau enggak usah ngomong ikut cuma saya gitu. Tapi ternyata bawa kan. Biasanya makan ya enak. Kelas saya dhewe ora apa-apa ngono kuwi. Ya Allah ya. Iya. Entah itu keponakan atau siapapun itu memang ya terbiasa seperti itu karena ya itu tadi kalau kita diberi kemudahan oleh orang lain kan kita kalau bisa ngasih kemudahan atau dibalas dengan yang lebih baik kan gitu toh. Ya memang kalau kelas saya dhewe kita ora apa-apa. Nah, tapi nek pengen seperti ulama-ulama itu Hasan Al Basri, Ibnu Mas'ud itu jangan gitu ya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.